Oke, kita mulai ya, teman-teman semua. Terima kasih pada siang hari ini menyempatkan untuk hadir pada kegiatan kita sosialisasi tentang materi dasar anti korupsi ya. Baik, eh kita mulai ya teman-teman. Perkenalkan, nama saya Intan Purnamasari. Pada siang hari ini kita akan sharing ya, bukan berarti saya menyampaikan ini yang paling tahu dan yang paling eh, menunjukkan ya sikap anti korupsi, tapi kita semua berusaha ya ketika kita sudah mengenal, mengetahui, jadi kita bisa menghindari ya teman-teman ya. Teman-teman bisa memanggil saya Intan, saya bertugas di SPI dan juga sebagai case manager di RSUD Cilengsi. Terima kasih kepada tim HIV ya semuanya sudah membantu kami dalam menyelesaikan tugas. Terima kasih Dokter Gina. Baik, nah teman-teman, kalau misalkan kita melihat ya, kalau kita berkaca diri, mulai tadi pagi sampai siang ini, sebenarnya ada nggak sih ya, ternyata ada juga loh tindakan-tindakan kita yang sehari-hari yang terkait dengan perilaku korupsi gitu ya. Kalau misalnya ke teman-teman dari pagi nih, apakah ada yang datangnya terlambat ya? Ini mengkorupsi waktu bekerja. Kemudian ada juga nggak yang bermain game pada saat bekerja? Ya, ini juga mengkorupsi waktu kita dalam memberikan pelayanan ya. Kemudian kalau kita lihat di sekeliling kita sehari-hari, kita bisa lihat nih, kalau kita lihat di yang gambar pertama di sebelah kiri atas, ya ini kira-kira mengkorupsi apa nih? Mengkorupsi hak pejalan kaki ya untuk bisa berjalan di atas trotoar ya, sementara pedagang berjualan di atas trotoar. Ini jelas-jelas ya, terdapat sikap koruptif ya, walaupun kecil, tetapi ternyata ada di sekitar kita. Kemudian juga bisa kita lihat di sini ya, parkir di pinggir jalan ya. Parkir di pinggir jalan ini kita mengkorupsi apa? Mengkorupsi hak dari para pengendara ya, supaya dia mendapatkan jalanan yang lancar, tetapi ternyata dikoruptif ya oleh orang-orang yang parkir di pinggir jalan secara sembarangan. Kemudian juga lihat apa? Sampah-sampah yang menumpuk di pinggir jalan ya, ini juga mengkorupsi hak ya orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan udara yang bersih ya. Ternyata tindakan korupsi itu bukan hanya tindakan yang merugikan keuangan negara, tetapi ternyata dari keseharian kita, dari kegiatan-kegiatan kita sehari-hari, kemudian juga kita bisa melihat ternyata di sekitar kita banyak sekali ya gitu loh tindakan-tindakan yang termasuk dengan korupsi, walaupun korupsinya kecil begitu ya. Nah, makanya pada siang hari ini saya ingin sharing pada teman-teman gitu ya, bahwa ternyata ada loh bentuk-bentuk korupsi yang lain selain dari kegiatan gitu ya, tindakan yang merugikan keuangan negara. Kenapa sih ini penting? Karena ternyata Indonesia ya pada tahun 2020 mendapatkan indeks persepsi korupsinya di angka 37 ya, semakin menurun ya. Indonesia berada di angka 102. Kalau kita lihat ya di pinggir nih ada skala 0 sampai 100. Semakin angkanya ya menuju ke angka 100 berarti bisa diindikasikan negara tersebut semakin bebas korupsi. Sementara jika semakin menurun, semakin menuju angka 0, maka negara tersebut semakin persepsi korupsinya semakin tinggi gitu ya. Jadi eh, ini mempengaruhi ya, mempengaruhi apa sih? Kalau misalkan suatu negara dinilai dia angka korupsinya, persepsi korupsinya dia tinggi gitu ya, nih investor akan malas untuk berinvestasi di Indonesia ya karena mereka akan merasa tidak aman. Imbasnya kepada apa? Ya tentunya kepada perekonomian di Indonesia. Semakin banyaknya angka kemiskinan, semakin tingginya angka pengangguran gitu ya. Jadi angka indeks persepsi korupsi ini harus kita tingkatkan. Kalau kita lihat
Di tahun 2019 di angka 40, di tahun 2020 semakin menurun angkanya. Ini berarti menunjukkan bahwa mungkin ya di Indonesia memang korupsinya semakin tinggi gitu ya, sehingga orang-orang memiliki proyeksi korupsinya terhadap Indonesia menjadi rendah. Nah, bahkan di tahun 2024 atau 2023 ya kalau nggak salah, sekarang Indonesia sudah menempati di ranking 115, semakin merosot angkanya. Nah, inilah yang harus kita bersama-sama, korupsi ini tidak bisa diberantas sendiri oleh mungkin KPK, kepolisian gitu ya, kejaksaan, tetapi juga mulailah dari diri kita sendiri ya, dari hal-hal terkecil yang bisa kita lakukan sehari-hari. Nah, ini juga milestone-nya ya terkait dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Tahun 2019 dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau kita sebut dengan KPK ya pada zaman Presiden Megawati sebagai bukti bahwa eh, pemerintah juga serius gitu ya dalam memberantas korupsi. Nah, ini fungsi KPK ya, selain dari penindakan dan eksekusi, dia juga melakukan pencegahan. Pencegahan ini termasuk ke dalam pendidikan ya, pendidikan anti korupsi yang semakin gencar dilaksanakan atau digaungkan oleh KPK sebagai bentuk pencegahan terhadap korupsi ya kepada masyarakat. Nah, kalau misalkan kita mendengar kata korupsi ya, Bapak Ibu, apa sih yang dalam pikiran kita kalau kita mendengar kata korupsi? Ya, mungkin siapa? Mas Mukit. Mas Mukit kalau dengar kata korupsi, itu apa sih yang terlintas di benaknya Mas Mukit? Mas Mukit, halo. Oke. Oh, teh. Ya, kalau dengar kata korupsi, Wah, berbahaya. berbahaya ya. Ya, merugikan Apalagi? negara. Aduh, Ya, apalagi? eh busuk. Busuk ya, maling. Betul. Wah, Ya, rampok. mencuri. Nah, itu. Pokoknya yang jelek-jelek ya. Boleh Ya, yang negatif jelek-jelek. pokoknya maknanya negatif deh. Kalau kita apa mendengar kata korupsi ya, ya betul sekali tadi korupsi itu artinya busuk ya, rusak, menggoyahkan, memutarbalik atau menyogok. Ya bahwa korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dilakukan oleh seseorang untuk keuntungan pribadi atau kelompok ya. Nah, kalau kita lihat ya ini koruptor-koruptor yang sudah yang sudah ditangkap ya. Ini Pak Wawan ya, adiknya Ratu Atut di Banten. Dia korupsi. Korupsinya nilainya 6 triliun, aset yang disitanya 15 miliar. Kalau kita lihat 175 unit rumah ya, uang tunai, 68 unit kendaraan ya. Sebenarnya ini kebutuhan atau keserakahan gitu ya. Makanya koruptor itu adalah orang-orang yang serakah. Mungkin awalnya adalah kebutuhan, tetapi lama-kelamaan menjadi suatu keserakahan. Nah, ini yang harus kita hindari bersama ya. Nah, kalau kita lihat juga ya, korupsi apakah orang-orang yang tua aja? Ternyata enggak ya. Kita lihat di sini M. Nazarudin. Ya, dia masih muda, dia memiliki korupsi yang luar biasa, yang udah kayak kaki apa nih cumi-cumi atau kaki seribu ya, dia korupsinya luar biasa. Dan juga ada juga koruptor yang dinobatkan menjadi koruptor termuda pada usia 24 tahun. Ini kenapa? Ya, menandakan apa sih? Ternyata ya memang korupsi ini semakin menjadi seperti hal yang biasa atau budaya yang mungkin dilakukan mulai dari hal-hal yang paling kecil ya. Sehingga nih umur 24 tahun saja sudah dinobatkan menjadi koruptor ya. Kita tidak mau ya generasi-generasi kita seterusnya menjadi seperti itu ya. Oke, ini juga rasionalisasi dalam korupsi ya yang kita pikirkan hal-hal kecil saja ya. Ah, itu cuma sekadar uang terima kasih. Ah, kita sudah memberikan pelayanan, sudah melayani pasien. Jadi nggak apa-apa kita menerima uang terima kasih gitu ya dari pasien ya. Ini kan ikhlas dikasihnya ya. Kemudian ini kan budaya ketimuran kita ya. Kalau kita sudah dibantu, berarti kita juga harus memberikan bentuk terima kasih. Tapi ternyata
hal-hal yang seperti inilah yang menjadi akar ya, yang menjadi akar lama-kelamaan ketika sudah terbiasa menerima hal-hal yang seperti ini, gitu ya. Nanti lama-kelamaan akan menjurus kepada suap, kepada pemerasan atau bentuk korupsi yang lain. Nah, ini mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Mas Riyadi ya bahwa tindak pidana korupsi itu bukan hanya tadi yang merugikan keuangan negara, tetapi juga ada suap, pemerasan, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan. Ini ya diatur juga oleh undang-undang. Jadi kita harus hati-hati ya ketika kita menjadi pelaku ya salah satu dari kegiatan ini, kita bisa terjerat pada Undang-Undang Tipikor seperti itu ya. Nah, sekarang kita kan lebih mendalami ya, apa sih gratifikasi, apa sih suap, apa sih pemerasan gitulah, gitu ya. Jadi mungkin ini yang sehari-hari masih sering kita temukan. Nah, gratifikasi menurut KBBI adalah uang hadiah ya kepada pegawai di luar gaji yang telah ditentukan. Pemberian ini dalam bentuk apa ya? Pemberian uang, barang, ya makanan, diskon, tiket perjalanan, fasilitas-fasilitas ya yang diberikan kepada pegawai di luar gaji ya setelah mereka selesai melaksanakan pekerjaannya ya. Nah, kenapa sih kita harus tahu tentang gratifikasi ya? Gratifikasi ini katanya adalah akar dari korupsi. Ya, terlihat bentuknya adalah sebagai bentuk terima kasih, tetapi ternyata di dalamnya itu ada suatu hutang atau balas budi atau tanam budi yang diberikan oleh si pemberi kepada penerima. Ya, dalam hal ini mungkin kita sebagai pelayan di rumah sakit ya. Nah, ini kalau misalkan kita terus-menerus ya, terus-menerus kita melakukan tindakan gratifikasi, nah ini bisa lama-lama terjerumus juga ya kita ke dalam hal suap atau pemerasan seperti itu. Sebentar ya, mohon izin. Laporan nggak terlihat di pelaporan sebenarnya minjem uangnya nih kakak-kakak kan kayak gaji uang kan di ceritanya nih Oke. itu kan di nota Nah, di gratifikasi ini terbagi menjadi dua jenis ya menurut peraturan dari KPK RI nomor 2 tahun 2019 ya tentang pelaporan gratifikasi. Ternyata ada gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Ya, seperti apa gratifikasi yang wajib dilaporkan? Ya, jika diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dalam hal ini kita ya ASN atau orang-orang yang bekerja di ranah pemerintahan. Ketika kita menerima suatu barang, uang, ya, makanan yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, ya. Gratifikasi ini ketika sudah masuk dalam kategori gratifikasi dan jika tidak dilaporkan dalam waktu 30 hari kerja sejak diterima, maka itu termasuk jatuhnya ke dalam suap ya. Suap apalagi dia sudah jelas bahwa itu adalah tindakan dari korupsi. Jadi kalau kita menerima barang, menerima uang, makanan ya, bahkan itu sekresek gorengan saja ya, ketika itu diberikan oleh keluarga pasien kepada kita setelah kita menyelesaikan tugas kita itu termasuk gratifikasi teman-teman ya itu harus dilaporkan termasuk hal yang harus dilaporkan kepada KPK ya. tapi Pak invoice-nya dari tagihan dari mereka Oke, ada juga gratifikasi yang tidak perlu dilaporkan ya. Ini ada 17. Teman-teman bisa lihat diberikan pemberian itu karena hubungan keluarga sepanjang tidak ada konflik kepentingan. Kemudian hadiah yang tidak dalam bentuk uang ya, dimaksudkan sebagai promosi sosialisasi sepanjang tidak ada konflik kepentingan. Kemudian penghargaan atas prestasi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait ke dinas. Kemudian juga jika ada teman kita yang apa menikah ya, kelahiran itu boleh diberikan hadiah ya dengan batasan 1 juta rupiah per pemberi. Kemudian juga apa jika sesama kerja kita juga mau memberi kepada kita tidak dalam bentuk uang, itu boleh diberikan paling banyak 200 ribu rupiah
ya, atau pemberian totalnya 1 juta rupiah dalam 1 tahun, eh, dengan pemberi yang sama. Jadi semua sudah diatur oleh undang-undang bahwa ada gratifikasi atau pemberian, ya, pemberian yang diterima oleh ASN atau penyelenggara negara itu tidak perlu dilaporkan karena tidak termasuk dari gratifikasi jika masuk dalam kategori 17 poin ini. Nah, untuk lebih mengetahui seperti apa sih, ya kita lihat ada segitiga, ya, gratifikasi, suap, dan pemerasan. Posisi kita ada di tengah-tengah, ya. Kita sebagai pegawai negeri, penyelenggara negara, posisinya di tengah-tengah yang memberikan pelayanan. Ketika kita bersikap pasif, ya, ada orang yang memberikan makanan, hadiah kepada kita, ya, dari masyarakat atau pengusaha, kita tidak meminta, itu jatuhnya adalah namanya gratifikasi, ya. Ketika terjadi transaksional, ya, antara pegawai negeri dengan masyarakat, ya, atau pengusaha, terjadi transaksional, ya, meeting of mind, ketemu ada keinginan gitu, ya, yang juga dipenuhi oleh ASN-nya, itu masuk ke dalam penyuapan. Kemudian jika ASN-nya atau pegawai negerinya dia meminta sejumlah uang atau hadiah atau barang kepada masyarakat atau pengusaha, dia secara aktif meminta di luar kehendak, di luar ketentuan gitu, ya, itu namanya pemerasan, ya. Ini bisa kita lihat tadi, ya, contohnya gratifikasi itu dia berhubungan dengan jabatan kita, bersifat tanam budi, tidak membutuhkan kesepakatan atau transaksional. Biasanya dibilang, oh, ini ikhlas saya ngasihnya gitu, ya, tetapi si ikhlas ini ternyata dia menanam budi kepada kita supaya kita kan sifatnya kalau manusia itu tidak enak, ya, tidak enakan, dan kalau kita diberi itu kita merasa harus membalas. Nah, itu. Jadi apapun yang kita terima sebagai pegawai negeri itu dikatakan gratifikasi, ya. Kemudian ada suap, ya. Suap ini dia transaksional, ya, pertemuan kehendak dan penerima, umumnya dilakukan secara tertutup, ya. Ini pengusaha menyuap pejabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Dia sama-sama aktif berdua. Itu namanya suap. Kemudian pemerasan ketika si penyelenggara negaranya atau pegawai negerinya meminta sejumlah uang, memaksa, ya, mau nggak dilolosin tender, tapi ada setoran 30% dari nilai gitu, ya, dari nilai. Nah, itu termasuk pemerasan, ya. Kemudian gimana sih kita bisa memberantas korupsi, ya? Pemberantasan korupsi ini kita bisa melalui pendidikan, ya. Pendidikan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, memberikan edukasi tentang nilai-nilai anti korupsi, ya, yang sekarang digaungkan banyak sekali oleh KPK. Kemudian juga tindakan pencegahan untuk yang memperbaiki sistem, yang menutup kesempatan atau mempersempit ruang gerak koruptor. Kemudian lakukan penindakan yang efek jerah, penindakan yang tegas kepada pelaku-pelaku korupsi, dan semua itu tidak bisa berjalan, ya, tanpa peran serta dari masyarakat. Oleh karena itu kita sangat penting, ya, peran kita sebagai masyarakat dalam eh, mencegah tindakan-tindakan korupsi sedini mungkin, ya. Ini role model yang bisa dilihat, ada Hugeng Kapolri, kemudian Jaksa Agung, ya, dia tidak mau menerima bensin, ya, diisikan bensin sehingga dia meminta bensinnya dikembalikan kembali, ya, karena dia sudah punya uang jalan untuk mengisi bensin, sehingga ini harus kita teladani, ya, teladani sikap sikap anti korupsinya dan sikap nilai integritas yang dipegang oleh Pak Baharudin Lopa. Kemudian ini juga ada guru, ya, yang dia menolak gratifikasi dari dari murid, dari orang tua murid, ya, sehingga dia melaporkan kepada KPK, dia mendapatkan penghargaan. Dan juga ini ada penghulu, contohnya dia eh, apa melaporkan gratifikasi yang diterimanya, ya, di KUA sebanyak 59 kali. Luar biasa, ya. Ternyata bukan hanya petinggi-petinggi yang bisa dijadikan inspirasi, ternyata di sekitar kita juga banyak sekali orang-orang yang bisa kita teladani dan kita contoh, ya, untuk kita teladani sikap-sikap anti korupsinya. Apakah Indonesia bisa? Masih bisa, ya, masih ada harapan. Kalau kita lihat
kereta zaman dulu seperti ini ya, sekarang sudah bisa rapi seperti ini dengan perbaikan sistem, dengan perbaikan fasilitas, dengan edukasi-edukasi yang masif gitu ya kepada masyarakat sehingga kita bisa merasakan sekarang keretanya sudah nyaman. Kalau zaman dulu kereta seperti ini ya, orang-orang tidak mau diatur ya. Sekarang sudah bisa diatur ya. Masih ada harapan ternyata kita masih bisa berubah. Oke, peran kita sebagai PNS ya, sebagai petugas yang ada di rumah sakit seperti apa? Ya, kita harus menjalankan amanah dengan sungguh-sungguh, dengan ikhlas, penuh integritas, profesional, dan mencegah terjadinya korupsi di lingkungan kantor dengan apa? Dengan menolak suap, menolak fee dari rekanan, menolak gratifikasi, atau menolak fasilitas yang mewah. Sebagai masyarakat, kita juga bisa memberikan teladan. Sebagai suami, sebagai istri ya di rumah, kita juga sebagai orang tua bisa menanamkan ya sikap-sikap anti korupsi atau nilai-nilai anti korupsi sedini mungkin kepada anak-anak kita. Gitu ya. Baik, ini kata-kata penutup ya. Alone we can do so little, together we can do so much. Jadi sedikit kita bisa melakukan halnya sedikit saja. Sendiri kita melakukan hal yang sedikit saja, tetapi ketika kita bersama-sama, kita bisa eh, melaksanakan yang lebih banyak, melakukan yang lebih banyak. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, teman-teman ya. Semoga semuanya menjadi bagian dari perubahan untuk Indonesia yang lebih baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ada warahmatullahi pertanyaan wabarakatuh. cukup jelas Ya, ya. aku ngasih reaksi aja. Oh, reaksi apa love? Sangat jelas, Intan. Jangan love dong. Aw, ada love, love. Terima kasih. Nggak ada pertanyaan ya. Cukup jelas. Sama-sama kita belajar ya semuanya. Dulu kan kalau ini kan bisa dicari kebersamaan. Ini kan nggak mungkin ke sini kan. Buat bikin tadi. Mas Mazhar gimana?